Apa kabar pemirsa? Setelah tahun lalu pertama kali Marble GP diadakan, hari ini kita akan menyaksikan kualifikasi Marble GP 2022, di mana para rider yang akan bertanding di Marble GP 2022 ini terdiri dari para legenda dan juga para rider yang sedang naik daun saat ini. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan mereka. Akan ada 24 rider yang akan ikut berpartisipasi dalam Marble GP 2022. Dan akan ada babak kualifikasi di setiap race-nya untuk menentukan posisi mereka pada balapan nanti. Dan masih dengan saya, Jeki Hendarko, yang akan memandu Anda selama event ini berlangsung. Dan sirkuit Silverstone, Inggris akan menjadi sirkuit pembuka untuk Marble GP 2022. Sirkuit ini memiliki 16 tikungan yang cukup untuk membuat para rider kesulitan dengan panjang 2037 cm. Rider akan ditantang untuk memacu kendaraan mereka agar memperoleh waktu terbaik. Dan rider pertama yang akan menguji Silverstone Circuit, Doni Tata, sudah bersiap di garis start menunggu lampu start dinyalakan. Dan ini dia, Doni Tata sudah melaju di sana. E1 terlewati. Doni Tata pelan saja, pembalap asal Indonesia ini. Doni Tata Pradita, kelahiran 1991, adalah pembalap Indonesia pertama yang berhasil tembus Moto2 dengan kelas 250cc tentunya. E7 terlewati dengan baik. Doni Tata di sana melaju dengan stabil. Rupanya terlihat di sana sudah bersiap balap kedua kita, Marco Melandri, dan sudah melaju di sana Marco. Terlihat di sana Doni Tata cukup stabil sejauh ini. Doni Tata dengan waktu yang cukup cepat tentunya. Marco Melandri sudah terlihat di sana cukup cepat. Marco Melandri melewati T7 pelan saja Marco, dan Doni Tata belum menyentuh garis finish. Kita lihat raihan waktu yang akan, dan ini dia Doni Tata dengan waktu 46,44 detik menempati urutan pertama untuk sementara. Kita akan lihat waktu dari Marco Melandri, apakah dia bisa lebih cepat dari Doni Tata. Marco Melandri di sana mantan pembalap dari tim Aprilia RSGP ini. Luca Marini sudah memulai di sana, sementara Marco Melandri belum menyentuh garis finish. Waktu yang cukup lama untuk Marco Melandri. Sepertinya waktunya akan cukup jauh dari Doni Tata. Dan terlihat di sana benar saja urutan kedua Marco Melandri belum bisa menyentuh waktu Doni Tata. Terlihat di sana Luca Marini masih melewati tikungan. Saudara dari Valentino Rossi ini tentu sudah banyak dikenal. Terlihat di sana sudah dimulai Takaki Nakagami juga sudah memulai pemisah. Kita lihat apakah raihan waktu dari Luca Marini bisa lebih baik dari Doni Tata atau bisa saja lebih buruk dari Marco Melandri. Kita lihat di sana Takaki Nakagami melewati T7 dan menuju T8 terlewati dengan sangat baik, dan ini dia hasilnya. Luca Marini menempati posisi 2 dengan waktu 47,43 detik. Cukup baik untuk saat ini. Terlihat di sana sudah dimulai Casey Stoner. Siapa yang tak kenal dia? Seorang mantan pembalap MotoGP, meraih 2 title MotoGP pada tahun 2007 bersama tim Ducati Course dan 2011 bersama tim Repsol Honda. Kita lihat di sana Stoner sudah melewati T7 rupanya. Takaki Nakagami waktu yang sangat baik 47,18 detik, berhasil melewati waktu dari Luca Marini dan berada di posisi 2 sekarang. Casey Stoner di sana pemisah, satu-satunya pembalap yang bisa menjadi juara dunia dengan menggunakan 2 motor pabrikan berbeda. Kita lihat apakah di Marble GP 2022 ini dia bisa menjadi juara. Kita lihat saja, dan terlihat di sana Alex Espargaro sudah memulai pemisah. Apakah Casey Stoner melambat rupanya di sana, menghantam tikungan cukup keras. Casey belum terbiasa sepertinya di tikungan ini, dan ini dia waktu dari Casey Stoner 55,55 detik. Sayang sekali waktu terlambat sejauh ini. Alex Espargaro sudah memacu kendaraannya. Pembalap motor berkewarganegaraan Spanyol, saat ini dia berkompetisi di kejuaraan MotoGP bersama tim Aprilia. Untuk sementara Doni Tata masih meraih waktu tercepat untuk saat ini. Di urutan kedua terlihat Takaki Nakagami, dan Stoner belum menunjukkan performa terbaiknya. Mungkin masih terlalu tegang untuk Stoner karena ini balapan pertamanya setelah pensiun. Dan Alex Espargaro berhasil menyingkirkan Doni Tata menempati urutan pertama untuk sementara. Dan Enea Bastianini menurut kabar akhirnya terpilih sebagai tandem Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2023 mendatang. Sudah setengah perjalanan Enea Bastiani di sana, dan ini ya waktu dari Enea Bastiani sebentar lagi kita akan dapatkan.
Cukup lambat sepertinya Enea Bastianini dan sayang sekali Enea Bastianini ini 47,35 detik. Waktu yang kurang baik tentunya, lebih bawah dari Alex Espargaro. Dan Jorge Lorenzo sudah melaju di sana, sementara Jack Miller, pembalap berjuluk The Thriller ini masih melaju. Baru saja melewati T13, dia melesat cepat di sana. Sirkuit ini memiliki satu trek zigzag yang mungkin cukup harus diwaspadai oleh para rider. Dan sebentar lagi kita akan tahu waktu dari Jack Miller, dan ini dia sudah menuju garis finish. Jack Miller 45,15 detik. Akhirnya Alex Espargaro harus turun ke posisi 2 karena dikalahkan oleh waktu Jack Miller. Jorge Lorenzo sudah melewati T13 dengan sangat baik. Saat ini dia menjadi test rider tim pabrikan Yamaha Motor Racing. Dan ini dia terlihat di sana Max Biaggi sudah memulai rupanya. Jorge Lorenzo sebentar lagi akan menuju garis finish dan kita akan lihat berapa waktu yang akan diraih Jorge Lorenzo. Dan cukup pelan di sana. Apa yang terjadi? Sedikit terkendala mesin sepertinya. Dan ini dia waktu Jorge Lorenzo 55,33 detik. Tentunya ini waktu yang sangat buruk untuk Lorenzo. Dan Max Biaggi, siapa yang tak kenal dia, juara dunia GP 250cc sebanyak 4 kali berturut-turut pada musim balap 1994, 95, 96, dan 97. Luar biasa prestasi yang diraih oleh Max Biaggi. Terlihat di sana pemirsa, Maverick Vinales sudah melewati T7 dan ini dia Max Biaggi 44,52 detik menggeser waktu tercepat Jack Miller. Dan Alex Rins sudah bersiap dan sudah memulai di sana. Sementara Maverick Vinales, pembalap berjuluk Top Gun yang cukup bertalenta tahun ini, kita lihat di sana Vinales melaju dengan cepat melewati T14 dan sebentar lagi akan menuju garis finish. Dan kita akan lihat raihan waktu dari Vinales, apakah dia bisa lebih baik. Dan ini dia Vinales 45,23 detik menggeser Alex Espargaro dari posisi 3. Dan satu lagi legenda sudah bersiap di sana, Loris Capirossi sudah memulai. Alex Rins terlihat pelan sekali memulai debutnya di 2017 lalu. Tentunya menjadi kebanggaan untuk Alex Rins bertanding dengan para legenda di sirkuit ini. Terlihat di sana Loris Capirossi, juara dunia GP 125cc 2 kali tahun 90 dan 91. Dan juga juara dunia GP 250cc pada tahun 1998. Kita lihat di sana waktu dari Alex Rins 47,08 detik. Waktu yang tidak baik tapi lumayan untuk Alex Rins. Kita lihat di sana sudah dimulai Francesco Bagnaia, juara dunia GP 2022 ini. Apakah dia bisa menunjukkan performa terbaiknya GP Marble GP 2022 ini? Kita lihat saja pemirsa nanti. Dan ini dia terlihat di sana Loris Capirossi masih melaju, sebentar lagi akan menuju garis finish. Kita akan lihat berapa raihan waktu sang legenda. Dan Loris Capirossi 55,22 detik. Waktu yang buruk tentu saja untuk seorang legenda Francesco Bagnaia. Semua orang bangga padanya karena dia berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2022 kemarin. Kita lihat di sana sudah memulai Valentino Rossi. Sang legenda satu ini sangat-sangat dikagumi semua orang pemirsa. Pensiun beberapa tahun lalu. Dan waktu Bagnaia 47,01 detik. Posisi Alex Rins turun tergantikan oleh Francesco Bagnaia. Siapa yang tak kenal Valentino Rossi dengan gelar-gelar juaranya? Salah satunya adalah 7 gelar juara dunia pada kelas puncak 500cc. Dan 2 gelar pada kelas 250cc dan 125cc. Sayangnya Rossi harus pensiun pada 14 November 2021 lalu. Dan sekarang terlihat di sini Rossi harus memulai lagi dan Rossi 45,18 detik. Jam terbang tidak pernah bohong. Vinales harus turun ke posisi 4 oleh Rossi. Dan satu lagi legenda, Setegi Bernal, pembalap asal Barcelona Spanyol. Ini adalah pembalap yang cukup lama berkarir di MotoGP. Ia pernah membela tim Repsol dan pensiun pada tahun 2009. Johan Zarco juga sudah memulai di sana. Johan Zarco, siapa yang tak kenal dia? T7 terlewati begitu saja. Cukup cepat dia di sana dan ini dia Setegi Bernal. Waktu yang cukup cepat, bahkan tercepat sejauh ini 43,21 detik. Luar biasa, menyingkirkan pembalap-pembalap lainnya yang sudah melaju duluan. Dan Johan Zarco memulai debutnya pada tahun 2009. Kejadian kuning Johan Zarco di sirkuit San Marino saat dia mendorong motornya menuju garis finish karena kehabisan bensin itu sangat mengenang pemirsa. Kita lihat di sana Johan Zarco sebentar lagi masuk garis finish dan Zarco
46,25 detik. Doni Tata sudah harus merelakan posisinya karena tergeser oleh Zarco. Pol Espargaro, rider yang juga ikut pada ajang Marble GP 2021. Apakah kali ini juga dia akan menggila seperti tahun lalu? Karena dia menjadi ancaman tahun lalu, namun sayangnya dia gagal menjadi juara. Kita lihat di sana, John Mir sudah memulai. HRC akhirnya resmi mengumumkan John Mir sebagai tandem Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2023. 43,02 detik mengalahkan waktu CD Gibernau. Sejauh ini Pol Espargaro lah yang tercepat. Apakah dia bisa bertahan sampai akhir kualifikasi? Jika bisa, dia akan mendapatkan pole position di balapan nanti. Kita lihat di sana, Marc Marquez sudah memulai. Siapa yang terkenal Marc Marquez bisa T7 terlewati menuju T8. John Mir di sana sebentar lagi akan menuju garis finish dan kita akan tahu waktunya. Dan John Mir 45,21 detik menempati posisi 6, menggeser posisi Vinales. Mungkin kita tidak akan pernah lupa cedera yang pernah dialami Marquez. Mungkin akan membuatnya sedikit kesulitan beradaptasi lagi dengan balapan yang baru. Setelah insiden di sirkuit Mandalika, performa Marquez kini sedikit menurun. Kita lihat di sana pemirsa, Karl Krusloff sudah memulai di sana melewati T7 dan ini dia Marquez 44,26 detik. Posisi yang baik untuk memulai balapan jika posisi ini bisa dipertahankan oleh Marquez sampai akhir kualifikasi. Karl Krusloff pensiun di penghujung tahun 2020 lalu. Sebagai catatan, dia pernah membela 3 pabrikan berbeda. Kita lihat di sini apakah performa Karl Krusloff masih sama seperti saat dia masih di MotoGP. Dan terlihat di sana Fabio Quartararo sudah memulai juga rupanya melewati T7 menuju T8 pelan saja. Apa yang terjadi dengan Karl Krusloff? Pelan sekali saat di tikungan 47,04 detik. Waktu yang buruk untuk Krusloff. Fabio Quartararo berjuluk El Diablo. Kebriangasan sang iblis ini tentu dinantikan oleh penonton. Apalagi tahun lalu di Marble GP 2021 dia cukup menjadi ancaman untuk rider-rider lain. Apakah kali ini dia juga bisa menunjukkan ancamannya? Kita nantikan saja. Dan Fabio Quartararo 47,41 detik, waktu yang baik tapi tidak cukup bagus untuk memulai balapan. Andrea Dovizioso resmi gantung helm atau pensiun usai MotoGP San Marino 2022 kemarin. Kita lihat pemirsa, apakah dia menyesal pensiun dari ajang MotoGP dia atau tidak. Sedangkan Dani Pedrosa di sana masih mencoba beradaptasi sepertinya dengan sirkuit Silverstone karena sudah lama dia tidak terjun ke sirkuit. Kita lihat saja pemirsa apakah performanya masih sebaik dulu. Dani Pedrosa di sana sebentar lagi akan menuju garis finish dan kita lihat berapa torehan waktu yang akan diraih oleh Dani Pedrosa. Dan Dani Pedrosa 55,47 detik. Tentu saja ini waktu yang tidak cukup baik untuk Dani Pedrosa. Dan pembalap terakhir kita, Dovizioso. Kita lihat berapakah waktu yang bisa diraih. Dan ini dia Dovizioso 45,16 detik. Waktu yang lumayan untuk Dovizioso. Dan ini dia hasil kualifikasi pada hari ini di mana pole position berhasil diraih oleh Pol Espargaro dengan waktu 43,02 detik. Lalu ada CD Gibernau dengan 43,21 detik. Dan di grid ketiga ada Marc Marquez dengan waktu 44,26 detik. Dan Casey Stoner harus memulai balapan dari grid terakhir dengan waktu 55,55 detik. Hasil kualifikasi sudah didapatkan dan posisi starting grid untuk ke-24 rider juga sudah ditentukan. Jangan lupa untuk menyaksikan race perdana Marble GP 2022 di sirkuit Silverstone Inggris besok. Untuk tahu update konten seru Marble Run Indonesia yang lain, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update terbaru dari Marble Run Indonesia. Follow juga sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok dengan nama Marble Run Indonesia. Sampai berjumpa di sirkuit Silverstone besok. Dan mewakili tim yang bertugas, saya JK Endarko. Sampai jumpa.